dari matching fund, di antaranya kapal bawah air untuk inspeksi lambung kapal, kemudian untuk monitoring bawah air, dan yang terakhir untuk wisata. Kemarin kita buat untuk bangsering underwater di Banyuwangi, jadi pengganti untuk snorkeling dan diving. Jadi bagi para wisatawan yang mungkin takut untuk menyelam, nah kita punya ROV, robot bawah air. Jadi robotnya yang nyelam, nanti wisatawannya cukup di atas kapal dan bisa melihat kondisi real apa yang ada di bawah air. Dan ROV ini bisa juga untuk membantu observasi terumbu karang. Bahkan bisa juga membantu kerja untuk terumbu karang, untuk pemeliharaan terumbu karang. Ya. Nah, itu saja dari saya. Saya kira ada 2 poinnya. Yang pertama, membuat kapal. Yang kedua, membuat robot bawah air. Itu kali Oke. bisa menjadi masukan. Terima kasih, Mas Edi. Terima kasih, Mas Imam. Ini luar biasa nih ya, inovasi dari Poltek Kelautan Surabaya itu ya. Bahkan nanti berarti konten videonya bisa keren itu ya. Orang bisa lihat bawah air gitu, ada videonya. Wah, cakep sekali Ya, untuk video promosi live ini. streaming, live streaming. Wah, bisa live streamingnya apalagi gitu ya. Ini kan sesuatu, jadi akan cepat terangkat, akan cepat viral gitu ya. Nah, harapannya nanti bisa masuk di program ini sehingga Pulau Biawak ini akan cepat viral karena orang kalau melihat apa namanya dasar laut tuh ya, saya di blasting aja nggak berani tuh, anak saya sih berani, saya nggak berani. Ya kan anak. Baik, terima kasih Mas Imam. Jadi mungkin nanti Bu Dia juga udah tahu ya, bisa mencatat, Pak Muhammad juga yang lain. Berikutnya kan mungkin Mas Dodi, apakah sudah siap Mas Dodi? Halo Mas Dodi. Tes, Ya, udah ada suaranya belum ya? sudah. Oh ya udah, Silakan Mas makasih. Dodi, lanjut. Baik. Udah, atur nuhun. Ya, selamat siang. Oke. Perkenalkan saya Agus Dodi Purnomo dari Telkom University. Saya coba share yang sudah, walaupun hanya sedikit yang ini, tapi coba. Ya, saya mendapatkan berkas terkait dengan rencana pengelolaan dan zonasi RPZ kawasan konservasi perairan Taman Wisata Perairan Pulau Biawak dan perairan sekitarnya. Saya coba baca-baca, memang saya sendiri bingung ini berangkatnya dari mana. Tapi paling tidak kalau ini kolaborasi berarti kan kita mencoba untuk sama-sama eh, berangkat dari disiplin atau kompetensi bidang keilmuan kita masing-masing. Nah, dalam hal ini karena saya dari Fakultas Industri Kreatif, ya kaitannya dengan desain komunikasi visual, desain interior. Nah, makanya saya coba baca-baca dan di sini ada peluang yang bisa dikolaborasikan walaupun mungkin hanya berapa persen, tapi ini juga saya pikir melengkapi ya. Jadi di sini saya senang dari pihak eh, dinas sendiri merencanakan strategi pengelolaan dengan pendekatan kolaboratif. Nah, di sini ada peran perguruan tinggi dan diharapkan memang dari kita bisa memberikan satu kompetensi dari bidang keilmuan kita masing-masing. Baik, saya lihat sekilas ada permasalahan yaitu aspek fisik lingkungan, dan ini memang lebih banyak fisik lingkungan terkait dengan sinyalnya Mas Dodi agak lop-lop dari Bandung. Berkaitan dengan aspek fisik lingkungan, ekonomi masyarakat dan sosial budaya ya, intinya itu ya, Mas Dodi ya. Ya. Jadi betul Pak. Jadi kan sebelum kawasan Pulau Biawak ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan Perikanan, kita harus membuat suatu kajian-kajian begitu Pak, untuk menentukan mana kawasan
zona inti, zona pemanfaatan seperti itu. Jadi dari luas total 54.847 hektar itu kita bagi-bagi begitu Pak. Ada kawasan zona intinya itu kurang lebih luasannya berapa. Nah, itu semua sudah ada di dokumen tersebut. Tapi itu kan baru dokumen, belum Ya, pelaksanaannya. Nah, ini ya, kami mohon nanti bantuan untuk betul. pelaksanaannya begitu Untuk Pak. pelaksanaan itu kan harus ada dokumen yang cukup detail ya Bu ya, supaya Iya, betul Pak. terarah, Nah, sasarannya kemana. Karena kan saya melihat gini Bu, negeri kita ini negeri yang kaya raya ini seperti nggak punya arah yang jelas gitu. Misalnya kan banyak pulau-pulau gitu ya. Harusnya kita ini kan minimal untuk garam itu kita bisa kaya raya dengan garam. Tapi karena tidak ada perencanaan yang clear, sehingga nggak jelas tuh. Bayangan saya kalau di Pulau Biawak itu saya punya villa itu kan keren juga ya. Saya kalau liburan ke Pulau Biawak. kalau kita sih jangan sampai dimiliki perorangan ya Pak, Ya, kita ya. karena biar kalau itu sudah dimiliki Betul. nanti akan jadi Heeh. privasi masing-masing gitu. Nah Kalau ya, bisa sih tetap kalau tetap tidak boleh dimiliki gitu kan Pak. kemarin di Jakarta tuh ribut-ribut kan melakukan reklamasi ya. Betul. Di situ malah ada pulau yang tinggal ditempati gitu ya. Istilahnya. Iya, kalau Nah, ini jangan sampai lah Pak. Lebih baik ya, hanya berkunjung saja begitu. betul. Karena emang tidak terlalu besar pulaunya, hanya Jadi lautnya yang luas. selalu kita itu tidak melangkah dari konsep ilmiah memang dia ya kawan-kawan ya. Karena kita tidak pernah melakukan membahas secara detail bagaimana resource management itu kita lakukan. Nah, ini resource-nya luar biasa. Nggak pernah dibahas, tahu-tahu ada program anggaran aja. Makanya memang ya kita pingin berkontribusi sebagai akademisi membantu teman-teman di birokrasi ya apa arah yang jelas ya. Mungkin sambil menunggu Mas Dodi mungkin Bu Endah silakan Bu Endah, belum Mbak Luzi. Silakan Bu Boleh, Endah. mohon izin Pak Dadu. Oh ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal ya Ibu Dia, Bapak Dadu, dan Bapak Ibu semuanya. Saya Endah Nurhaweni dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Eh, jadi sebenarnya awalnya itu kami kan dari UMC itu ada penyelenggaraan coaching klinik terkait dengan hibah apa matching fund itu Pak gitu. Nah kebetulan kemudian terus Bu Nurul itu menyampaikan bahwa ada Pulau Biawak yang perlu adanya pengembangan pariwisata gitu. Awalnya Bu Nurul bilang bahwa saya tidak sanggup gitu karena pusing kata kata beliaunya seperti itu. Nah setelah acara itu selesai saya tanya ke Bu Nurul, bagaimana itu? Coba dibikin ini ada konsorsium Bu, aku bilang gitu. Jadi maksudnya tidak di kita sendiri, tapi kita bersama-sama mencoba membantu pemerintah terkait dengan ini ada konservasi biawak ini, Pulau Biawak ini yang perlu dikembangkan. Itu awalnya seperti itu. Jadi akhirnya Bu Nurul kemudian mengumpulkan beberapa teman di sini. Nah ini memang keunggulan dari Bu Nurul ini mampu mengumpulkan beberapa teman untuk menjadikan satu ya Pak Dadu ya. Ya, Nah, gitu. betul Jadi sekali tuh, Bu. nah kemudian terkait dengan mungkin saya karena di CSR mungkin juga nanti saya akan melihat kan ini juga menjadi tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan di sekitar Pulau Biawak itu kan Pak. Mungkin yang pertama mungkin yang saya bisa melihat adalah Pertamina ya mungkin ya Pak ya. Pertamina, Politama, perusahaan-perusahaan besar itu ya dia harus ikut bertanggung jawab ini Dinas Kelautan sudah memulai. Nah, perusahaan-perusahaan lain juga harus mendukung dong program-program pemerintah ini. Nah, mungkin seperti itu mungkin saya terkait dengan CSR tadi. Nah, Ya. nanti setelah itu mungkin nanti akan perhitungan terkait dengan SROI segala macam Pak nanti. Jadi artinya Ya. saya mungkin ke arah sana deh Pak gitu. Mungkin itu aja Siap. Pak yang bisa saya sampaikan. Siap, Bu Endah. Terima Kalau kasih saya Pak. nanti building kajian turismenya dari Pak Muhammad, saya bangun value-nya, building value. Nanti Bu Endah yang bagian nyari dana. Nanti Siap-siap kan saya, bersama-sama ya Pak. betul, ya sama-sama. Nanti value itu akan diperkuat oleh Mas Dodi ini. Jadi value itu kan harus namanya physical evidence. Harus ada evidence fisik. Nah, ini Mas Dodi pakar kreatif ya, bagaimana bisa menghadirkan physical evidence baik di dunia digital maupun real. Nah, kalau tadi Mas Imam kan beliau akan membuat robot autopilot. Wah, ini keren nih. Kalau nanti di Pulau Biawak itu ada robot autopilot bisa melihat, waduh,
ngalah-ngalahin Bali lah. Bali kan belum ada Mas Imam ya, yang robot autopilot ya. Nah, belum ada. Pulau Biak ada nanti. Wah, itu daya tarik. Oke, mungkin nanti Mas Dodi silakan menyampaikan kembali. Oh Mudah-mudahan ya, sinyalnya nggak hilang lagi. ya Mangga Mas maaf Dodi. tadi sinyalnya hilang. Oke, kembali saya coba share screen sebentar aja. Ya, oke. Yang Langsung saja fisik ke ya. Ya, ya. ini yang tadi ya. Oke. Jadi kami melihat bahwa ada peluang kolaborasi. Nah, yang pertama memang saya lihat di program jangka pendek itu salah satunya pembuatan desain logo atau dan juga brand ya, brand tentang kawasan konservasi. Saya belum tahu apakah sudah ada atau belum, tapi kalau lihat di situ ini. Oke. Kemudian yang kedua, saya lihat coba di lokasi Chinese kayaknya masih kurang. Kemudian di situ juga akan rencana akan dibuat publikasi baik melalui website, media cetak, video profile dan sebagainya. Karena ini terkait dengan pemanfaatan ke depan kalau memang sudah terbuka untuk umum dan banyak banyak didatangi oleh pengunjung dan sebagainya. Kayaknya perlu juga ini untuk Chinese papan-papan informasi, papan ya tanda dan sebagainya sehingga pengunjung bisa tertolong juga ya bahwa ada beberapa hal yang perlu dipatuhi dan sebagainya. Nah, kemudian Termasuk foto booth ya, bisa nggak Mas Dodi? Foto booth tempat orang foto gitu ya. oh bisa bisa. Ya. Tapi sebenarnya alamnya udah mendukung. Oh, udah ya, Tapi ya ya, bisa ya. juga Ah, Shine yang apa? ah, Shine kayak sekarang Shine yang misalnya tulisan hmm, Losari dan ya. sebagainya ya. Sekarang memang Hmm, kayak di Karimun Jawa juga dibuat Karimun Jawa hurufnya besar sekali. Di oke, oke. sana juga bisa ya, Biawak gitu ya, Pulau Hmm, Biawak dengan eh, apa namanya logo dan brandnya. hmm. Kemudian kalau nggak salah di jangka panjang itu juga ada rencana pengadaan akomodasi. Ya, selama ini akomodasi penginapan itu kan memakai di rumah dinas ya kalau nggak salah. Nah itu kan perlu juga untuk didesain. Kebetulan saya jadi dari backgroundnya desain interior ya. Jadi itu kayaknya perlu juga untuk didesain memang benar-benar disiapkan untuk nantinya walaupun awalnya sebagai rumah dinas, tapi bisa saja itu di apa istilahnya direnovasi sehingga pengunjung juga nyaman ya. Walaupun di sana juga orang menginap mungkin tidak berlama-lamanya, tapi paling tidak di sini perlu disiapkan fasilitas pendukung untuk pariwisata ya. Paling tidak di sini ada shelter ya, shelter atau homestay atau resort. Tapi resortnya ya harapannya sih bang material-materialnya yang ramah lingkungan, jadi tidak ini karena memang eh, masih menjaga lingkungan ya. Nah, kebetulan saya waktu kemarin ketemu Pak Dadu itu kepikiran saya itu rencana untuk eh, riset tentang rumah tradisional Rangken. Ini rumah tradisional di Indramayu yang keberadaannya hampir punah karena kalau saya lihat di YouTube keberadaannya tinggal 9 rumah dan ini memang rumah sederhana ya. Tapi itu menarik juga kalau misalnya dimanfaatkan untuk ditingkatkan menjadi nilainya jadi tinggi dan dipakai di sebagai apa ya kekayaan lokal di sana, lokalitas. Karena itu juga memakai material yang alami kayak misalnya atapnya dari daun nipah, terus pakai bambu, bilik bambu. Jadi material-material alami. Nah, sekaligus di situ ada tujuan pelestarian adat dan budaya. Dan di Telkom University ada fakultas yang lain kayak Pak Dadu sendiri dari manajemen, marketing, marketing manajemen, dan ada juga bidang yang lainnya kayak apa namanya hospitality di Telu juga ada. Jadi di sini harapannya riset bidang ekonomi atau sosial dan budaya yang lainnya yang bisa melibatkan dari kami Telkom University, ya kenapa tidak ya. Jadi silakan itu untuk mengawali eh, dalam berkolaborasi. Kira-kira seperti itu Pak Dadu Oke, yang terima bisa kasih saya Mas sampaikan. Dodi. Nanti jadi kontennya itu makin rame, istilah benar-benar dipoles nih Budi ya. Bahkan sampai rumah dinas bisa dipoles kalau yang moles itu Iya, apa, Pak. fokus dalamnya itu banyak. Saya selain rumah dinas itu nanti kayak ada saung-saungan gitu tadi ya, rumah apa tradisional itu nanti kan jadi bisa
dilestarikan di sana. Tapi memang orang seniman tuh melihatnya beda lah dengan kita-kita ya. Makanya saya ingin melibatkan orang seniman tuh karena pasti punya sisi yang berbeda. Saya juga punya anak nomor 2 seniman itu, dia punya pemikiran yang beda gitu. Jadi ya perlu kita jadikan bagian yang akan membangun Pulau Biawak ini, karena biasanya seniman yang tahu manusia, yang memahami pikiran dan perasaan manusia. Kalau kita ini kan orang bisnis kadang-kadang cuma mikirin ini menguntungkan apa tidak, ini sustainable apa enggak. Tapi sementara sisi perasaan dan pikiran manusia mungkin kita kurang dalam gitu ya. Ya, karena itu butuh orang seniman ya dari kreatif untuk memperkuat value gitu. Jadi nanti mungkin saya value-nya akan banyak konsultasi juga dengan Pak Dodi ini ya. Wah, kira-kira kalau value ini terjemahkannya jadi apa barangnya, singgit atau apalah gitu. Jadi makanya nanti kita perlu konsorsium itu. Dari sisi saya mungkin saya ingin menguatkan value tentang mungkin aspek edukasi mungkin gitu ya. Wah, Mas Dodi membuat apa gitu kan? Karena Pak Muhammad ingin memunculkan ini ekoturism yang mengandung edukasi barangkali. Jadi saling direkatkan begitu, gitu ya. Oke, mungkin yang berikutnya bisa menyampaikan Mbak Luzi yang akan menyampaikan berkaitan dengan biologi gitu ya. Kita juga ingin kalau bisa di sana jadi wisata editor mungkin ya. Keren juga Iya, itu. aduh. Oke, mangga Mbak Luzi, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaringannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Waalaikumsalam. Mangga, Luzi. mangga Luzi. Iya, salam begitu. Kayaknya Mbak Lucy udah di Pulau Biawak ini, sinyalnya agak Mm-mm. lorok. Sinyalnya putus-putus Mbak Lesti. Kalau di Pulau Iya, Biawak, iya, GSM gimana Bu Dia? Nggak ada Bisa masuk sinyal, ya? Pak. Tidak ada sinyal iya, di Wah, sana. Benar. nanti kita minta CSR-nya iya, iya, Telkomsel iya, itu. Bapak Ibu mohon, Nanti kita pakai Visat bisa itu iya kalau Bapak satu. Ibu maaf karena sinyalnya mungkin. Ya. Nah, Atau nanti dikembangkan pakai ini Bu, wireless LAN ditembak dari Indramayu ya. Itu kalau 3 kilo sih, berapa kilo ya? 3 jam itu berapa kilo? 21 mil, Pak, kurang 21 lebih mil itu berapa berapa ya? kilo ya? 10-an ya? 10 Kalau kilo masih kilo bisa tembus sih. 10 kilo dengan tower antar berhadapan-hadapan gitu kayak wireless LAN itu bisa tembus. Jadi mestinya nanti di sana harus online digitalisasinya itu ya. Iya, harusnya Pak ada ininya. Nanti saya mintakan ke teman-teman yang Fratel ya, Fratel. Nah, nanti CSR-nya kita masukkan juga ke teman-teman Telkom atau Telkomsel ya, supaya mereka juga bisa branding di sana. Enggak, Bu Lucy? Masih problem Bu Lucy? Nah, jadi kelihatannya gambarnya sudah kelihatan Bu Dia ya. Nanti konsep tourismnya itu ada di Pak Muhammad. Nah, saya akan memperkuat konsep value-nya seperti apa. Nah, value ini yang akan diterjemahkan oleh Pak Dodi untuk mempoles dan sebagainya gitu ya. Nah, termasuk value itu nanti juga bisa dimunculkan dari pakar-pakar biologi. Karena kita jangan sampai membuat pariwisata tapi cuma untuk wisata doang, Bu. Ya, kalau wisata itu kan yang lihat kan mata kita aja gitu. Tapi harusnya wisata untuk otak, untuk batin, untuk ruh kita itu juga wisata mestinya. Jadi ketika anak-anak datang ke situ itu dia bisa melihat, oh biawak itu ada di sini, biawak itu gunanya untuk ini, biawak itu regenerasinya begini-begini. Jadi ada keilmuannya juga, nanti jadi editor gitu. Jadi ketika orang datang ke sana, itu kontennya sangat kuat, sangat berkualitas. Ketika datang mereka bisa mendapat informasi, mendapat knowledge, bahkan pengayaan dalam kompetensinya gitu ya. Jadi nanti sangat luas. Bahkan mungkin bisa tadi kalau Pak Imam Sutrisno bisa menayangkan bagaimana biota laut, bagaimana terumbu karang. Itu kan ilmu yang sangat apa ya? Kalau orang yang suka ilmu itu harus lapar dengan ilmu begituan gitu. Jadi yang makan juga otaknya gitu ya. Jadi saya juga ingin tahu nih video-video dari Mas Imam yang sementara ini sudah di-create seperti apa kira-kira gitu. Nah, bayangkan kalau nanti di promosi-promosi kita itu ditayangkan videonya dari Pulau Biawak, itu kan sangat ini ya. Nah itu akan viral banget gitu. Jadi saya penasaran nih masih membuat konten dari bawah laut gitu ya, wah mesti sangat ini nanti menarik gitu ya. Nah kalau Mbak Lucy harapannya nanti bisa mengeksplor ya biologinya itu kira-kira bisa untuk laboratorium barangkali, bisa untuk editor, atau di sana mungkin bisa ditanam, atau bahkan mungkin sudah ada ya, tanaman-tanaman untuk obat barangkali, untuk apotik dan lain-lain gitu ya. Itu kan sangat menarik sekali.
Nah, saya pernah ditanya dengan seorang guru SD atau SMP waktu pandemi COVID gitu ya. Pak, kalau pandemi ini saya kan susah belajarnya karena labnya ada di sekolah. Tanya gitu ke saya. Padahal sebetulnya lab itu ada di mana-mana. Saya bilang, kenapa nggak labnya di sekitar rumah siswa? Nah, bayangan saya kalau Pulau Biawak ini selain wisata, dia juga menjadi lab, berbagai macam lab. Maka akan ada value value akademik yang akan mengangkat, bukan sekedar tempat wisata, tapi di sana juga ada pusat keilmuan. Jadi menjadi semacam ya bolehlah tekno atau edu tourism itu, eco tourism gitu ya. Itu akan sangat menarik gitu. Ada, Duk. Ya, Maaf saya potong. Saya kok lebih melihat ya bahwa ya. di sana itu kita bisa jadikan sebagai satu stasiun riset kita Nah, gitu. iya. Ya Kan dari keren. berbagai Risetnya di tinggi. pulau, Pak. Nah, Kan keren itu ya. iya, bisa. Nah, Bisa itu bisa menggabungkan seluruh perguruan tinggi berbagai nanti di macam Jawa Barat. keilmuan dan teknologi. Itu untuk riset misalnya kami ya, teknologi RF, teknologi transmisi lah antara Indramayu dengan pulau itu bisa kami itu kalau namanya RF itu sangat terganggu dengan uap air biasanya. Banyak sistem kami itu kalau antar pulau biasanya dia kalau pagi gitu itu gangguan. Nah itu bisa untuk penelitian itu. Bagaimana kalau kita membangun sistem telekomunikasi dari Indramayu sampai ke Pulau Biawak dengan mungkin teknologi yang murah didevelop oleh teman-teman ya, kita ada research center itu Prof. Khairul Anwar itu memang kerjaannya itu dengan 5G atau 6G-nya bisa diuji coba situ. Nah nanti kontennya apa nih, konten yang menarik ya, mungkin bisa live tadi yang Mas Imam live streaming dari bawah laut bisa ditonton di Cirebon, di Jakarta gitu, live langsung gitu, keren banget itu. Tapi itu butuh connectivity, butuh infrastruktur internet data. Nanti kita bisa eksplorasi luar biasa sehingga dalam rangka kita untuk memviralkan atau mengenalkan, mengedukasi masyarakat itu bisa lebih cepat, saya pikir begitu ya. Jadi menarik nih Pak Muhammad ya. Jadi tidak semata-mata kita mengembangkan tempat wisata estetis yang ya seperti standar, tapi kita isi aspek dari keilmuan, dari mungkin penelitian, research center dan sebagainya. Saya pikir saya pernah ke ini Bu Dia ke Kebun Raya Bogor. Di situ banyak pohon-pohon tua, tapi tidak ada kegiatan riset. Saya pikir tidak ada ya orang yang melakukan penelitian dan sebagainya, terus mengembangkan konsep barangkali kayaknya kurang juga gitu ya. Jadi sangat sayang gitu ya, ada pohon tua dan sebagainya. Nah, harapannya Pulau Biawak ini selain menjadi wisata juga akan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Bayangkan kalau nanti ada pusat ilmu pengetahuan Bu, kalau semua sekolah, semua universitas ke sana akan ramai dengan sendirinya gitu ya. Akan ramai itu, akan menjadi center of research gitu ya. Nah, Mas Dodi nanti bisa ngemas tuh. Nah, kita mungkin bisa bareng-bareng nanti ya kita konsepkan gitu ya. Mungkin setelah ini masing-masing mulai mendetilkan lah ya program kerjanya sesuai dengan fokusnya tadi. Nah, nanti kita semacam kita wrap up, kita satukan menjadi rencana building eco tourism gitu ya, eco tourism yang akan menjadi ikon gitu ya bagi Indramayu gitu ya. Nah, atau bagi Jawa Barat bahkan. Karena Jawa Barat ini juga ikon yang saya lihat Jawa Barat itu biasanya cuma tempat wisata, tempat kuliner. Tapi nggak ada value yang bisa mengangkat peradaban menurut saya gitu. Sehingga saya sering mengkritisi ini teman-teman di Kodam gitu ya. Kita itu punya falsafah sili asah, sili asih, sili asuh. Tapi kok nggak pernah ada kegiatan mengasah, itu nggak pernah itu. Nah, barangkali Pulau Biawak ini bisa untuk tempat mengasah semua bidang keilmuan, mengasah untuk mengimprove atau menginisiasi sebuah produk, sebuah inovasi untuk mengasah. Jadi kalau tempatnya nanti itu bisa untuk sili asah, sili asih dan sili asuh, wah itu luar biasa keren. Sehingga budaya luhur kita bisa dilahirkan dari Pulau Biawak. Nah itu kira-kira kalau saya membangun value itu seperti itu Bu ya. Mengait-ngaitkan dengan isu-isu yang sangat emosional sehingga orang tertarik gitu. Maklum, kalau orang marketing itu provokator. Jadi selalu bisa aja mengait-ngaitkan, menggabung-gabungkan gitu ya. Nah, Bu Lucy, apakah sudah? Ya, saya kira inovasi yang kita rujuk ya, inovasi yang kita rujuk ya. Terima kasih Pak Dadu ya dan teman-teman semua. Jadi inovasi yang kita bangun tadi itu kan oleh yang digambarkan tadi oleh Pak Dodi misalnya,
kemudian Pak Imam, ini kan sebenarnya gayut ya, sebagai satu kegayutan dari rumusan besar konsep kita yang mau dikembangkan adalah marine ecotourism. Lalu ini kan sebagai satu visioner yang sama dengan Dinas Kelautan tentang bagaimana sesuatu yang endemik, yang tidak tumbuh dan tidak ada tempat lain itu bisa terangkat ya melalui branding tadi disampaikan oleh Pak Imam tadi. Jadi intinya itu nampaknya ada satu keyword yang kita angkat itu marine ecotourism, Pak, yang memang kalau kita makna itu di dalamnya ada aspek-aspek empowerment ya, kemudian masyarakat, mensejahterakan masyarakat, membangun satu budaya peradaban yang memang dulu hilang kita angkat kembali. Jenis lokus ya, indigenous lokus yang memang kita bangun lagi di sini. Jadi nampaknya kompleksitas sekali diskusi pada hari ini gitu ya. Value-value yang terpenting adalah itu tadi, saya kira nilai ekonomi yang tinggi nanti dibangun melalui marine ecotourism, dan masyarakat yang berdaya nanti kita bangun melalui marine ecotourism. Dan marine ecotourism namanya sudah ada di dalam rumusan yang digambarkan di dalam kajian-kajian sebelumnya oleh DKP. Saya kira sepakat Pak Datu itu, Pak Datu. Siap, Pak Muhammad. Satu nilai value of interest ya, value point of interest kita itu ada di marine kelautan. Kan itu sudah ada penetapan oleh pemerintah pusat. Tinggal bagaimana kita nanti memploting payung besar itu ada di marine ecotourism, nanti kita di bawahnya itu ada sub memang harus yang kita lakukan gitu. Menurut kita begitu Pak Dadu, Pak. Setuju banget yang disampaikan oleh Pak Dadu tadi dan teman-teman semua. Iya, bayangkan kalau nanti riset-riset di Pulau Biawak Pak, biota, iya. teknologi kelautan, itu keren lah pokoknya. Dan terus nggak terlalu jauh kan? Ya, dan saya pikir tadi ini tidak ada di tempat lain gitu. Memang endemik biawak raksasa ini. Ya bukan komodo ini, bukan sekelas komodo, tapi sejenis komodo. Mestinya tadi yang dari biologi Ibu siapa nanti bisa menyampaikan spesifikasi dari satwa liar itu. Saya kira itu yang mesti diangkat dan ini bisa emosional tuh Muhammad, sangat emosional bisa itu. Dunia Pak, ini bisa dunia banget gitu. Betul. Wah, bisa ini dunia banget. Bisa menjadi cagar biosfer. Bisa menjadi cagar biosfer. Bisa menjadi World Heritage, bisa saja seperti itu ke depan. Betul. Mengapa tidak? Indramayu bisa meledak ini ya ke depan ini. Saya pikir kalau kita visionernya kita akan melihat ke sana gitu, rangkaian-rangkaian dari itu sebagai satu set heritage ya penting itu ke depannya begitu ya. Saya kira itu Pak Muhammad. Jadi mungkin nanti setelah ini masing-masing mendetailkan ya buat wording lah Pak. Ya, saya kira kita bagi saja. Ini mungkin nanti konsorsium ini kan keanggotanya semua ya, semua. Jadi siapa yang menjadi ketua tim periset itu ya di bawahnya tentu kita semua, lalu dibagi menjadi satu sub riset gitu ya. Betul. Nanti kayak itu nanti chapter Pak Muhammad ya, ada agar memudahkan kita untuk bisa membagi domain dari masing-masing itu, saya kira. Siap. Baik Pak Muhammad. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Jadi semakin mengerucut ya rekan-rekan. Kita memang mau membangun Pulau Biawak akan menjadi heritage Jawa Barat gitu ya. Saya heritage Jawa Barat ya. Saya ini tidak akan kalah gitu ya. Tidak akan, meskipun saya belum ke sana pada Bu Dia. Tapi kok rasa-rasanya kok mengapa kita tidak sama dengan Pulau Komodo gitu yang menjadi set heritage, cagar biosfer. Bukan saja itu kan berarti kan sudah ribuan tahun yang lalu bentukan itu gitu. Nah, ini perlu kita ungkap. Nah, diungkapnya itu ya oke lah langkah pertama ini kita libatkan pada aspek-aspek masyarakat lokal itu yang ada yang mana sih, masyarakat lokal itu yang mana? Kita belum melihat masyarakat lokalnya ini. Justru itu. Nanti value-nya yang mau kita angkat itu Pak Muhammad. Jadi boleh Pak. Saya sama Mbak Nurul itu kan membuat festival Jamblang. Apa sih festival Jamblang? Nah, festival Jamblang itu menampilkan budaya-budaya lokal yang setahun sekali ditampilkan. Dan nanti bisa aja ditampilkan Pulau Biawak itu ya. Sangat. Jadi kalau di Jember itu ada apa itu? Jember Festival apa itu? Fashion gitu ya.
Nah, di Pulau Biawak itu ada festival apa nanti yang bisa setelah siap, infrastrukturnya semua siap, segalanya siap, baru nanti bisa diisi konten-konten yang menarik. Gitu ya. Tapi saat ini mungkin tahap awal kita mempoles dulu, menyiapkan infrastrukturnya dan dipoles, kemudian kita viralkan, kita gaungkan, sehingga nanti setelah gaung, nah akan banyak investor-investor yang mau masuk. Gitu. Investor-investor itu akan masuk kalau mereka sudah interest. Jadi kalau sudah ada awareness dengan tadi kita lakukan promosi habis-habisan, mereka aware nanti akan interest. Oh, Pulau Biawak itu bisa ada untuk potensi bisnis misalnya, potensi pengembangan edukasi, potensi untuk barangkali lab dan sebagainya. Itu akan naik nanti. Makanya sekarang tahapnya kita adalah penetrasi pasar dulu, mengenalkan dulu, mengedukasi. Kita edukatif, proaktif dan provokatif. Nah, itu yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, nanti kayaknya seru dah nih, keren dengan masing-masing keilmuannya kayaknya dalam semua, dalam dan tajam setajam silet kayak ini Pak Muhammad juga sangat tajam. Nah, Bu Lucy, apakah ada Bu Lucy? Kalau enggak nih Bu siapa Bu Anis nih dari DKP punya atau Bu Dia ada pendapat atau Iya, Bu Nurul sama Pak. barangkali? Dari Ya, DKP silakan Bu Dia. juga. Iya, Oh, dari DKP DKP. ya. Betul. Silakan kalau ada komentarnya Bu Dia. Iya nih Pak, sebenarnya Pulau Biawak ini sebenarnya juga jadi lab laboratoriumnya Unpad Pak sebenarnya. Oke, Tapi karena oh, sejak kampus saya itu. kemarin pandemi itu kan biaya ke sana juga cukup mahal. Jadi mereka Iya. sampai data itu hanya ada sampai tahun 2019 Pak. Selebihnya ke Oke, sini oke, tidak ada oke. lagi gitu ya. Tadi karena emang biayanya cukup mahal. Nah ini mudah-mudahan dengan teknologi bisa istilahnya mahasiswa itu tidak harus Oke. datang ke sana, tapi bisa Betul. mempelajari cukup Betul. dengan mengurangi biaya Pak harus ke Iya, sana tadi itu kan ada remote kapal Bu, bisa di betul. remote. Nah, Ambil data wilayah mana? Ah, di ya remote aja. minimal gitu. Tinggal analisisnya saja ya Pak ya nanti Nanti seperti tinggal apa tarifnya gitu. sekali berapa menit gitu Mas Imam Betul. ya. Nah, Ambil data hal-hal sekian seperti berapa? itulah gitu. Siap, siap, Ya, siap. kurang Nah, ini jadi lebihnya. menarik ini ya. Jadi Unpad kan kampus kami yang memang concern dengan pengembangan pentahelik ya kalau Unpad itu ya. Memang biasanya memang teman-teman Unpad itu kurang lincah dalam mencari mitra ya maklum karena bukan Ya. orang industri ya. Nah, kebetulan kalau saya kan Ini orang ada satu industri, yang tempatnya di Bu mana-mana. Dia, Iya Pak. Oh, Bu Dia, Pak Dadu, saya Iya. pikir Dinas Kelautan ya ada di drama itu diundang nggak ya dan ini ya? Harusnya nanti, sih Pak. nanti Iya. Mas terlibat Harusnya ya. nanti. Terlibat Pak, karena yang Harusnya lokal ya. itu yang jadi pemain inti malah. Karena Termasuk dia kelompok iya, Kelompok sama Western- masyarakatnya Pak. Kelompok Iya. masyarakat yang sering ke sananya itu Iya, Pak. betul. Kalau mohon maaf Bu Dia sekarang biayanya berapa Bu ke sana? Kemarin terakhir kami itu 7 orang sekitar 8 jutaan Pak. Oke. 7 orang. Nah ini mudah-mudahan kalau ada kapal yang lebih besar itu sama sih harganya bisa 15, tapi waktu 15 orang, tapi waktu tempuhnya lebih lama sekitar 3 jam. Kalau yang 7 orang kan di 1,5 jam sudah sampai di sana begitu Pak. Jadi dan memang ada waktu-waktu tertentu ya Pak, tidak semua waktu itu bisa ke sana karena kan tinggi gelombang, terus kemudian angin juga akan berpengaruh. Nah biasanya ini ada kelompok masyarakat di sana yang sudah paham nih kapan baiknya datang ke Pulau Biawak gitu Pak. Nah yang harus melibatkan orang pakar iklim betul, juga. yang sudah terbiasa datang ke sana, mancing di sana tuh sudah ada kelompok yang memang hobi mancing di area sana Pak di Pulau Biawak ini. Jadi mereka lebih paham kapan waktunya harus datang sehingga kita nyaman untuk di sana Pak. Gitu. Mas Imam, kalau yang 20 mil itu kalau kapal yang bisa descent bisa berapa menit Mas Imam? Itu kecepatannya 25 knot, Pak. Itu kalau 20 mil kira-kira? 25. Berapa mil, Pak? 20-an. 21 mil ya Pak. Ya, ada satu lah. 20-an ya. Saya nggak lupa itu mil itu berapa kilometer sih? 1, berapa Pak? 1,4 atau 1,5 gitu. Berarti 25 kiloan kali ya? 20 knot tuh berapa kan knot tuh hitungannya? 20 knot itu 37 km per jam, Pak. Berarti cuma 1 jam aja kalau dengan kapalnya. Ya, nggak sampai 1 jam ya. Nggak sampai kan? Nah itu lebih cepat tuh dia. Makanya ini penting ini teman-teman di kelautan, di perkapalan harus kita libatkan. Setidaknya nanti ada kapal yang lebih cepat, lebih aman, mungkin lebih eksotik lagi bisa lihat di bawah gitu ya. Kan keren dari Indramayu sampai Pulau Biawak itu lihat bawah laut. Itu pengalaman yang sangat dicari-cari itu buat para milenial itu bisa lihat oh ada ikan hias, ikan waduh. Jadi nggak perlu kita snorkeling ya.
cukup dengan itu. Keren banget itu. Kontennya pasti mahal itu, menjadi konten ya. Mungkin dari tim industri kreatif ini Mas Dodi, wah jadi keren nanti punya itu. Itu bisa menjadi konten ini Bu, bisa menjadi promosi wisata Jawa Barat kan, kalau ada konten itu. Saya yakin itu akan sangat viral ya. Selama ini kan kita ngelihat paling orang itu ya snorkeling, Iya, hunting betul, gitu Pak. kan. Iya. Dan itu nggak bisa lama itu. Kalau ini kan bisa keliling-keliling semua wilayah itu dengan perahu yang di remote itu kan. Dan semua spot, mana nanti spot terindah itu kan ketahuan gitu kan. Jadi saya semakin optimis, keren banget ini nanti. Oke, nanti mungkin berikutnya masing-masing mendetailkan aja lah ya sesuai dengan tadi. Wah, eksplorasinya kan ngeri-ngeri saya. Ngeri banget ini ya. Silahkan didetailkan yang mungkin dengan wording ya, dengan slide lah ya, dibuat boleh PPT juga. Nanti kita satukan, gitu. Kita satukan menjadi konsep ya semacam apa, boleh proposal atau apapun untuk rencana kita. Nanti kalau sudah mungkin kita rapat bareng mendetailkan kira-kira seperti apa konsepnya dari mungkin disinergikan atau diselaraskan dengan program Dinas Kelautan ya. Bagaimana positioning kita, apakah nanti benar-benar ini istilahnya irisannya tepat dengan programnya Dinas Kelautan, atau mungkin ada yang nggak beririsan sehingga mungkin perlu pendanaan, kita perlu menyebar proposal untuk CSR dan sebagainya gitu ya. Tapi harapannya sih ini bisa mensupport penuh Dinas Kelautan Bu, supaya maksudnya gini, efektivitas kita kolaborasi itu tidak terbuang banyak energi gitu. Kita mensupport Dinas Kelautan, misalnya dari anggaran situ, oke kita masuk sisi ininya, semuanya relevan. Jadi teman-teman juga effortnya nggak terlalu besar karena tinggal eksekusi, ibaratnya gitu ya. Dan Budia, semua programnya terwujudkan, gitu kan. Jadi ini sebuah engagement, sebuah kolaborasi yang efektif dan efisien. Dan outcome-nya jelas, clear gitu, sehingga nanti akan cepat ada impact yang bisa kita lihat bersama-sama. Gitu. Jadi mungkin berikutnya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mendetailkan, nanti kita wrap up, kita satukan, dan mungkin setelah jadi satu semuanya kita share, kita baca-baca bareng, dan mungkin kita rapat sekali lagi untuk mematangkan barangkali begitu, kalau bayangan saya ya. Nah setelah itu mungkin tahapannya, template-nya, dan sebagainya, nanti kita bahas lebih lanjut setelah rapat lagi, mungkin itu. Karena hari ini kita baru lihat mapping-nya masing-masing. Kalau mapping-nya kelihatan jelas, nah, ya mungkin nggak tahu. Kalau mungkin ada bidang yang mungkin belum termasuk, Bu Diah, nanti mungkin kita carikan lagi bidang apa kira-kira yang saya terbayang tadi ketika butuh apa namanya sarana komunikasi. Mungkin teman-teman di RF ya, teman-teman di teknik elektro mungkin bisa kita libatkan gitu. Atau mungkin saya bisa ngajak juga teman-teman di akses di Infratel gitu ya, teman di apa namanya di Telkomsel barangkali ya. Mereka sangat senang gitu kalau ada tempat baru dibangun BTS dan sebagainya. Mereka sangat senang gitu. Ya kebetulan mereka cukup dekat juga dengan yang bangun ya, Mitratel dan kawan-kawan ya. Misalnya nanti dikembangkan di sana pakai apa namanya itu energi terbarukan untuk membangkitkan untuk supply power di BTS misalnya jadi penelitian. Teman saya kemarin mengembangkan juga teknologi hidrogen, bagaimana tenaga angin gitu ya. Nah itu bisa dikembangkan kayaknya di sana. Jadi nanti kita bisa mengundang ya pihak-pihak juga yang mungkin bisa mengembangkan keilmuan dan bisa mensupport pengembangan dari Pulau Biawak. Dan ini mungkin menarik ketika ada pulau, kemudian di situ kita bangun ekosistem, baik itu pariwisata, teknologi, pangan dan sebagainya. Kumpul di situ, waduh keren banget ini. Semua perpus nanti penelitiannya di situ. Semua kampus penelitiannya di situ. Keren banget menjadi center of excellence-nya Indonesia, kira-kira begitu ya. Itu mungkin gambaran rapat siang hari ini mungkin ya. Mesti kita mendetailkan dan nanti mungkin kita rapat sekali lagi ya. Mungkin apakah ada tambahan Bapak Ibu sekalian? Dari Bu Nurul nih, biasanya Bu Nurul itu sebenarnya rangkum, Bu. Pinter Bu Nurul itu. Yang lain udah ngomong dirangkum, karena Bu Nurul biasanya jadi MC. Bu Nurul ada Bu Nurul? Kayaknya sibuk Bu Nurul ya, lagi rapat sama BRIN ya. Oke. Kira-kira seperti itu mungkin timeline berikutnya Bapak Ibu kita akan rapat lagi, tapi dengan membawa mungkin konsep masing-masing. Ya sebelum konsep itu dibawa rapat, mungkin nanti bisa di-share gitu ya. Nanti saya satukan biar semuanya bisa baca. Nanti saya arrange sehingga benang merahnya kelihatan, sehingga cantik. Kalau orang baca itu enak, mudah dan tergambar kira-kira outcome-nya apa. Sehingga nanti dari Dinas Kelautan bisa mengevaluasi, mereview, oh kira-kira
mana yang kurang, mana yang belum, dan mana yang mungkin offset, overlap, atau over gitu ya, mungkin bisa di-cut supaya programnya benar-benar bisa efektif dan efisien gitu. Saya pikir ini contoh kolaborasi yang luar biasa, keren-keren. Kita nggak perlu ngobrolnya panjang lebar, tapi semuanya hadir dengan spirit untuk bangun Indonesia. Nah itu saya bersyukurnya siang hari ini. Silakan mungkin kalau masih ada komentar, last komen barangkali, Pak Muhammad dari UGM. Ya, saya kira kita rumuskan konsep yang lebih matang Ya, gitu dari ya. masing-masing konsorsium ini, Ya. apa yang mau digambarkan. Betul. Sementara keyword atau benang merahnya adalah marine ecotourism tadi. Ya, ya. Saya kira itu Pak. Oke. Nanti mungkin izin saya buat grup ya diskusi konsorsium ini. Nanti rekaman ini, sorry tadi rekamnya saya agak telat Pak Muhammad. Jadi Pak Muhammad nggak kerekam tadi. Saya baru ingat oleh Mas Imam ya. Nanti rekamannya saya share ke teman-teman untuk ya tadi apa yang kita omongkan biar bisa direview kembali gitu ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ya, mungkin bila tidak ada, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kami dari Grow Up Institute, ya organisasi provokasi, karena di Indonesia ini orang pintar sudah banyak, provokatornya yang nggak ada. Jadi kami mohon maaf mengambil posisi sebagai provokator untuk mengumpulkan orang hebat-hebat, untuk kami provokasi supaya akhirnya memberikan kontribusi yang ideal, kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Demikian dari kami, Grow Up Institute, terima kasih. Salam kontribusi. Kalau istilahnya kami itu punya yel-yel adalah NKRI harga mati, produktivitas harga diri. Nah, gitu ya. Jadi kita harus produktif di sini supaya kita benar-benar bisa memberikan outcome bagi bangsa dan negara. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Dia, Pak Muhammad, Bu Endah, Pak Dodi, Pak Susilo. Bu Nurul nih belum komentar. Kalau belum komentar belum sah. Silakan Bu Nurul, jelas komen untuk kita tutup acara siang hari ini. Kami dari Grow Up Institute siap mendukung, memfasilitasi untuk Ibu Dia. All of you Bu Dia. Kita selalu ada untuk Bu Dia yang pastinya sangat konsisten sekali lah untuk pengembangan pulau-pulau kecil ya Bu ya. Kami selalu ada untuk Bu Dia. Terima kasih Bu, Bapak. Bayangkan, Bu Dia ini langsung di backup dari banyak universitas Bu. Nanti kalau Ibu minta backup dari Mabes AD, kami juga punya koneksinya Bu, gitu ya, untuk mengamankan wilayah kelautan gitu ya. Nah, Bu Nurul itu biasanya yang bisa manggil-manggil tuh, beliau pawangnya. Jadi aman insya Allah ya, pengamanan gitu ya. Oke, rekan-rekan, terima kasih Bu Nurul, rekan-rekan sekalian, Bu Dia, Pak Muhammad, Bu Endah, Pak Imam, Pak Dodi, Bu Anis, dan siapa lagi yang belum disebutkan, mohon maaf. Acaranya sangat fruitful dan setelah ini dengan tugas masing-masing membuat ya coretan sedikit lah, ekskulnya lah, atau menuangkan ide-idenya kita tuangkan di Pulau Biawak sehingga menjadi karya kita, portofolio kita, supaya kita menjadi manusia yang mewah karena kita punya kontribusi yang nyata. Itulah manusia yang mewah ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf kalau bahasanya agak provokasi supaya kita semangat. Dan bila tergoda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Izin live. Izin live saya juga.